Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Bersama saya Arili Metrisna Putra MPD. Mari kita belajar. Baiklah, kita akan mempelajari tentang pengukuran jarak dan kecepatan. Masalah pengukuran jarak dan kecepatan itu berkaitan dengan waktu, jarak, kecepatan. Masalah apa? Masalah tentang perjalanan. Kalau kecepatan adalah besarnya jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu. Berarti kecepatan motor 35 km per jam, itu kecepatan. Sedangkan jarak menyatakan panjang atau jauhnya perjalanan dari dua buah tempat. Misal dari rumah si Badu ke rumah si Ani, berapa jaraknya? Berarti jaraknya antara rumahnya itu. Kemudian hubungan antara jarak dan kecepatan dan waktu. Rumusnya J sama dengan K dikali W atau disingkat dengan JKW. Kedua, K itu sama dengan, ini rumus turunannya. Rumus turunannya K sama dengan J per W atau W sama dengan J per K. J itu dengan K kali W. Kita pakai rumus segitiga. Sedangkan K sama dengan J dibagi dengan W. Jika yang ketiga, W sama dengan apa? W sama dengan J per K. Apa itu J? J itu adalah jarak yang ditempuh, K adalah kecepatan, W adalah waktu yang ditempuh. Ingat rumusnya, J sama dengan K dikali W, JKW. Untuk hubungan jarak, kecepatan, dan waktu. Anda ingat ya, hubungan jarak, kecepatan, dan waktu itu adalah rumusnya J sama dengan K dikali W. Dan ingat konsep segitiganya, J-nya di atas, K dan W-nya di bawah. Jadi kalau seandainya J ditanya, berarti K dikali W ya. Kemudian hubungan dengan perbandingan tentang volume dan debit. Debit itu adalah banyaknya air yang keluar dalam satuan waktu tertentu. Satuan volume yang sering digunakan antaranya adalah liter, meter kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik. Banyaknya zat cair diukur menggunakan satuan volume. Ingat ya. Sekarang, apa hubungannya antara debit, volume, dan satuan? Kita harus menggunakan rumus. Rumus aslinya adalah D sama dengan V per W. Dan turunannya adalah W per V kali per D. Untuk menentukan rumusnya, D sama dengan V per W. Nah, coba lihat ya. Pakai rumus ketiga, V sama dengan D dikali W. Ini rumusnya, ingat konsep segitiganya. W sama dengan V per D. Ini kalau kita menggunakan segitiga ya untuk bantuan. V itu adalah volume, D itu adalah debit, W itu adalah waktu. Debit itu apa? Kecepatan per waktu, ingat ya. Volume per waktu, ingat ya. Konsepnya. Debit itu sama dengan volume per waktu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jarak antara kota Tasikmalaya ke kota Cirebon adalah 120 km. Sebuah bus menempuh jarak tersebut dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pukul berapa bus tersebut tiba di Cirebon jika berangkatnya pukul 7:30 menit? Nah, cara menyelesaikan contoh soal yang pertama, kita harus ingat kalau soal cerita kita buat diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui, jarak Tasikmalaya ke Cirebon berapa? 120 km. 120 km. Kemudian kecepatan yang ditempuhnya berapa? 50 km per jam. Waktu berangkatnya adalah 7:30. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Waktu tiba di Cirebon. Berarti berangkatnya dari Tasikmalaya menuju ke Cirebon. Berapa waktu tempuhnya? Kita cari dulu nanti ya. Oke, kita jawab. Kita buat
permisalannya atau permodelannya atau strategi untuk menyelesaikannya. Perhatikan. Kita berangkat dari Tasikmalaya menuju kota Cirebon. Jarak tempuhnya adalah kecepatannya adalah 50 km per jam. Waktu berangkatnya 7.30. Terus waktu tibanya yang ditanya, sedangkan jaraknya adalah kecepatannya 50 km per jam, jaraknya adalah 120 km per jam, kilometer. Berapakah yang ditanya adalah waktu tempuh, waktu tiba. Berarti waktu tiba yang ditanya berarti waktu berangkat ditambah dengan waktu tempuh. Waktu tempuh itu berarti waktu selama di perjalanan. Nah, kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Nah, perhatikan. Jaraknya berapa tadi? 120 km. Nah, dicatat ya. Dikerjakan di catatannya. K itu kecepatan. K kecepatannya 50 km per jam. Berarti kita apa? Rumusnya JKW. Ingat, JKW. Berarti J sama dengan K per W. Kalau W yang ditanya berarti ingat rumus segitiganya. Berarti kalau W ditanya berarti yang di atas adalah J per K. Berarti J-nya adalah 120 km per jam. Sedangkan K-nya adalah 50 km per jam. Berarti kalau kita hitung 100 itu sama dengan 2 jam, ya. Berarti sisanya 2 per 5, 20 per 50, berarti 2 per 5. Berarti jawabannya 2 per 5 jam. Atau kita cari 2 per 5 dari jam berapa menit. Berarti kita kalikan 60, jawabannya adalah 24 menit. Berarti jawabannya 2 jam ditambah 24 menit. Kenapa bisa jadi jam saja? Karena kilometernya satuannya dicoret atau dibagi. Nah, waktu tibanya apa? Waktu berangkat ditambah dengan waktu tempuh. Berarti itu berangkatnya tadi jam berapa? Jam 7.30 dan ditambah dengan waktu selama perjalanan 2 jam 24 menit. Jadi totalnya adalah 9.54. Jadi bus tiba di Cirebon jam 9:54. Ingat ya, dicatat supaya bisa memahaminya. Oke, contoh yang kedua. Mahmud mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Nabila mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan kecepatan 45 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 8.45 berpapasan di jalan pukul 11, jarak antara kota A ke kota B adalah... Nah, kita selesaikan. Perhatikan. Diketahui apa? Kecepatan Mahmud atau kita singkat dengan K Mahmud adalah berapa? 75 km per jam. Dari arah berlawanan kecepatan Nabila sama dengan 45 km per jam. Mereka sama-sama berangkat, berarti waktu berangkatnya adalah 8.45. Yang ditanya jarak A dan B. Jarak A ke B berapa ya? Nah, perhatikan. Jarak kota A ke kota B. Berarti kita buat strategi apa yang harus kita kerjakan pertama kali. Kita bayangkan, Mahfud berangkat dari kota B misalnya, atau dari kota A. Terus Nabila dari kota B. Atau sebaliknya, kecepatannya udah ditentukan. Waktu berpapasannya sudah, waktu berangkatnya sama. Berarti yang ditanya apa? Jarak. Nah, kita bayangkan dari kota A Mahmud berangkat menuju kota B, jaraknya kecepatannya 75 km per jam. Sedangkan dari kota B Nabila berangkat dengan kecepatan 45 km per jam. Dan waktu berangkatnya adalah sama, jam 8.45. Mereka bertemu pada jam 11.00. Berarti waktu berpapasannya. Berarti untuk mencari jarak kota A dan kota B, maka kita harus mencari terlebih dahulu jarak yang ditempuh Mahmud dan jarak yang ditempuh Nabila. Nah, perhatikan, kita cari terlebih dahulu jarak yang ditempuh Mahmud. Ingat rumusnya apa? JKW. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan Mahmud 75 km per jam. Sedangkan kita cari waktunya.
waktunya jam 11.00. Dia nyampe berpapasan, kemudian dikurang dengan waktu yang berangkat menjadi 2 jam 15 menit atau 2/4 jam. Nah, kita masukkan ke rumus. J sama dengan K dikali W. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, 75 km per jam dikali dengan 1/4 atau 9/4. Nah, mendapatkan hasil 168,75 km. Nah, berikutnya kita akan mencari jarak yang ditempuh dari Nabila. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu atau JKW. Nah, untuk satuan bisa dicoret ya jam dengan jam. Oke, jarak yang ditempuh Nabila berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan Nabila diketahui 45 km per jam. Waktunya sama dengan waktu Mahmud, berarti 1/4 jam atau 2 jam 15 menit. Sedangkan rumusnya apa? J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Nah, tinggal memasukkan angka, berarti 45 dikali 21/4 atau 245 dikali 9/4. Berarti jawabannya 101,25. Untuk satuannya jam dikali jam bisa ya, karena jam adalah penyebut, kita kalikan dengan jamnya, coret, tinggal kilometer saja. Ingat, jarak kota A ke kota B itu berapa? Yaitu jarak yang ditempuh Mahmud ditambah dengan jarak Nabila. Kenapa? Karena mereka berasal dari kota A Mahmud dan kota B Nabila. Mereka bertemu di titik tengah, berarti dijumlahkan kedua-duanya, terdapatlah jaraknya. Nah, jaraknya berarti 168,75 km ditambah dengan 101,25 km jadi 270 km. Jadi jarak dari kota A ke kota B adalah 270 km. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Sebuah keran air dalam waktu 30 detik dapat mengalirkan air sebanyak 2 liter. Berapakah banyaknya volume air yang mengalir selama 6 menit? Nah, kita buat penyelesaiannya. Ingat, buat diketahui terlebih dahulu. Waktu 30 detik. Volume 2 liter. Yang ditanya apa? Berapa banyak volume air yang mengalir selama 6 menit. Berarti apa yang kita cari terlebih dahulu? Kecepatan airnya atau debit airnya. Apa rumus debit? Nah, debit itu apa? Ayo, ingat-ingat. Debit sama dengan volume per waktu. Nah, kita tunggu. Debit air adalah volume per waktu. Berarti tinggal masukkan 2 liter sama dengan debit air sama dengan 2 liter per 30 detik sama dengan 1/15 liter per detik. Itu disederhanakan. Setelah itu apa? Karena waktunya mengisi baknya itu adalah 6 menit, berarti kita jadikan detik terlebih dahulu satuannya. 6 menit itu 360 detik. Jadi kita cari volume. Volume sama dengan debit dikali waktu. Berarti 1/15 dikali 360. Berarti dapat 24 liter. Jadi volume air yang mengalir selama 6 menit sebanyak 24 liter. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton video. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kerjakan latihan dengan baik. Dan jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.